Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Johar, SKPS MKEP. Saya selaku dosen keperawatan gerontik program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajian. Mata kuliah yang akan disimulasikan pada video ini yaitu mata kuliah keperawatan gerontik dengan materi pengkajian paripurna pasien geriatri atau P3G. Mata kuliah keperawatan gerontik terdiri dari 4 SKS yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Mata kuliah gerontik berfokus pada konsep dasar keperawatan gerontik, teori keperawatan gerontik dan asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lansia. Penerapannya pada asuhan keperawatan gerontik melingkupi pembahasan mengenai kebutuhan biopsikososial dan spiritual pada lansia dengan sasaran individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesionalitas, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan. Yang kedua yaitu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya, memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Selanjutnya memberikan asuhan keperawatan secara profesional dalam tatanan laboratorium dan lapangan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien, serta yang terakhir yaitu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori menua yang digunakan dalam keperawatan gerontik dengan tepat. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan strategi komunikasi terapeutik sesuai dengan masalah dan kondisi perkembangan lansia, serta yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menyusun asuhan keperawatan dari mulai pengkajian, analisis data, diagnosis keperawatan, dan intervensi keperawatan pada lansia. Mahasiswa dapat menggunakan buku teks maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan keperawatan gerontik sebagai sumber referensi. Mata kuliah ini menggunakan metode sinkronus dan asinkronus, di mana metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran aktif yang mengutamakan peran mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan, yaitu dengan ceramah interaktif, small group discussion, project, analisis kasus, dan simulasi. Metode sinkronus dilaksanakan dengan tatap muka di ruang kelas, sedangkan metode asinkronus menggunakan cyber unku yang bisa digunakan untuk penugasan individu maupun kelompok. Pertemuan dalam mata kuliah ini sebanyak 16 pertemuan, di mana 7 pertemuan dilaksanakan sebelum pekan UTS dan 7 pertemuan setelah UTS ataupun sebelum UAS. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipasi sebesar 25%, penilaian proyek sebesar 30%, penilaian tugas sebesar 10%, ujian tengah semester sebesar 10%, kuis sebesar 10%, dan ujian akhir semester sebesar 15%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah keperawatan gerontik bagi mahasiswa program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Untuk berikutnya, saya akan menyampaikan cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan berdiskusi materi yang selanjutnya, yaitu pengkajian paripurna pasien geriatri atau biasa kita sebut dengan P3G pada lansia. Ya, jadi materi ini akan melanjutkan dari materi yang kemarin sudah kita diskusikan bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk ke materi, nah yang pertama saya pengen tahu nih, teman-teman, kira-kira motifnya apa sih datang ke kampus, ya kan, panas-panasan, ya kan, naik motor. Yuk, Cung, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Boleh, silakan. Belajar. Oke, apa lagi? Mengembangkan skills-nya. Apa lagi? Pembekalan materi. Pembekalan materi. Oke, satu lagi boleh? Siapa? Yuk, yang mau menyampaikan apa motifnya nih ke sini?
Ya, silakan. Ada lagi nggak? Cukup? Cukup. Oke, tuh kita exercise dulu, ya kan? Kita meningkatkan focusing kita dengan melakukan gerakan senam otak. Oke, sudah siap? Oke, silakan atur semaksimal mungkin, senyaman mungkin. Oke, kita latihan 2 gerakan ya untuk senam otak. Yuk kita ikutin yang ada di depan. Yuk cuci tangan. Oke, yuk ikutin yang di depan. Oke, siap-siap kita lakukan gerakan dengan cepat. Iya, yuk. Oke, satu gerakan lagi. Nah, genggamannya di atas, di bawah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Sudah mulai fokus? Oke, nah berarti teman-teman sudah siap untuk berdiskusi dengan materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Oke, pertemuan hari ini capaian pembelajarannya yaitu setelah teman-teman diskusi hari ini kita mampu menyusun asuhan keperawatan khususnya pada proses pengkajian. Oke, ini menjadi salah satu materi yang melanjutkan di materi sebelumnya. Apa tuh materi sebelumnya? Nah, kita kaitkan nih dengan gambar yang ada di depan. Apa yang kalian lihat di depan gambar ini? Seorang orang tua atau lanjut usia. Apa yang kalian gambarkan atau persepsikan? Nih pertanyaannya. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar di depan? Yuk angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Mungkin teman-teman bisa lihat secara fisiknya. Yang terlihat aja secara visual dari apa yang kita lihat di layar LED. Keriput. Lemah, suka marah, emosi. Tidak berdaya. Tikun. Ya kan? Bergantung. Oke. Dari semua jawaban yang teman-teman sampaikan ini banyak sekali yang mempersepsikan bahwa lansia seperti itu. Ya. Jadi lansia pasti identik dengan keriput. Mana sih keriputnya? Nih kelihatan ya. Oke, keriput. Oke, selain keriput apa? Lemah ya. Ya kan nggak sestrong ketika seperti usia kalian ya, lansia. Terus kemudian tidak berdaya. Ya apa-apa harus dibantu, nggak kuat, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya suka marah-marah, emosinya meluap-luap. Ya kan? Terus kemudian pikun tuh apa tuh pikun? Pelupa. Kemudian sakit-sakitan dan bergantung. Jadi kalau kita lihat ini nih ya kan karakteristik lansia yang nantinya akan membantu mengarahkan kita untuk melakukan pengkajian ya dari apa yang kita lihat selama ini setiap harinya. Oke, kita masuk ke proses keperawatan gerontik. Dimana kalau kita berbicara tentang proses keperawatan di sini kita mulai dari pengkajian sampai selesai di evaluasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan fokus mendiskusikan bagian yang proses pengkajian pada lansia. Karena kalau kita melihat formulir atau form assessment keperawatan gerontik berbeda dengan keperawatan yang lainnya ya. Nah, di sini kita melihat fokus atau konsep dari pengkajian. Kenapa kita harus melakukan pengkajian? Mengetahui masalah dan datanya. Apalagi mencari data-data fokusnya ya, intinya kita menggali apa sih yang dirasakan oleh lansia gitu kan, kita periksa, kita observasi dan sebagainya. Nah, kalau untuk pengkajian paripurna ini teman-teman ini dilakukannya secara multidisiplin. Yang pertama yang saya kasih bold ya kan, jadi di sini pengkajiannya tidak hanya dilakukan oleh perawat saja tetapi nakes yang lain juga melakukan pengkajian, sehingga ini multidisiplin. Karena pendekatan perawatan kepada lansia tidak hanya bisa diselesaikan oleh perawat, tetapi dokter pun menjadi garda terdepan. Ahli gizi pun sangat penting. Apoteker pun yang memberikan obat juga sangat diperlukan. Nah, tujuannya apa? Tadi betul sekali. Setelah ada data masalah, apa yang kita lakukan? Menyusun diagnosis kan? Nah, itulah yang menjadi tahapan kedua setelah pengkajian. Tetapi tidak akan saya bahas pada pertemuan ini. Kita fokus membahas pengkajian. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang pengkajian gerontik atau pada lansia, ini yang perlu kita lihat ya. Si pendekatan ini sudah diketok palu oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi semua vaskes harus melakukan pengkajian pada lansia dengan pendekatan P3G. Ya, apa saja aspek-aspeknya? Yang pertama adalah fisik. Ya kan, kita cek TTV-nya.
Ya, kita cek kesehatan jasmaninya. Yang kedua, status fungsional, activity daily living-nya. Contohnya apa? Mandi, ya kan, makan, toileting, BAK, BAB, kita cek semuanya. Apakah bisa dilakukan secara mandiri atau perlu bantuan. Kemudian mental kognitif tadi salah satunya. Ya kan, bagaimana seorang lansia ini masih mampu memikirkan atau recall, ya kan, apa yang sudah terjadi pada lansia itu, ya kan, dan dia masih ingat dengan apa yang sudah dilakukan, ya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya aspek yang perlu dikaji adalah nutrisi, ya kan. Emang kalau teman-teman lihat kebanyakan lansia itu posisinya seperti apa sih nutrisinya, statusnya? Rendah, banyak yang kurus ya, ya kan, yang tadinya suka apa ya makan banyak sekarang sudah nggak kuat makan banyak. Ya kan, karena kenapa? Ya dari segi apa ya perasanya sudah menurun. Kemudian kapasitas lambungnya juga sudah menurun dong ya kan, sehingga ketika makan cuma hanya 10 gitu ya, kenyang. Berbeda sama kita. Nah, perlu tuh. Atau status sosial ekonomi, ya kan? Karena posisinya lansia itu yang dulunya hingar-bingar ya kan, kerja, jadi PNS, kerja di pabrik, di perusahaan, sekarang harus istirahat, pensiun. Sehingga kita ingin mengkaji bagaimana kemampuan ekonominya, bagaimana kemampuan sosialnya. Nah, nanti dari aspek-aspek ini kita menggunakan beberapa instrumen atau formulir pengkajian. Yang pertama, apa nih? Bartel Index atau indeks Bartel. Ini kita lakukan untuk mengkaji aktivitas atau activity daily living, aktivitas harian lansia. Apa saja? Ada BAB, ya kan, kemudian BAK, kemudian membersihkan diri atau personal hygiene, terus kemudian makan, minum, bergerak, berjalan, ya kan, berpakaian, naik turun tangga dan seterusnya. Ya, jadi dengan formulir ini kita akan menilai bagaimana kemampuan si lansia itu untuk melakukan itu semuanya. Itu ya. Kemudian selanjutnya, ini modifikasi dari tadi yang Bartel Index. Jadi ini lebih detail lagi. Kalau di sini kita sampai menanyakan atau mengkaji kira-kira lansianya bisa nggak mengatur keuangan. Ya kan? Apakah itu diatur oleh anaknya sehingga semua pensiunannya itu diatur oleh anaknya, atau dia masih bisa ngatur, masih bisa paham, oh beli ini harganya segini, bisa keluar uang atau enggak. Kayak gitu. Sampai dia mengatur obat-obatannya, mencuci pakaian sendiri, ya kan, kemudian sampai melakukan pekerjaan rumah tangga, ya nyapu, ngepel semuanya sendiri. Nah, itu kita kaji. Ini namanya modifikasi Bartel. Terus kemudian resiko jatuh. Ya, resiko jatuh. Ini juga perlu kita kaji karena tadi ya adanya kerapuhan lansia, ketidakberdayaan. Beresiko nggak lansia? Sangat beresiko. Ya kan, apalagi kalau punya penyakit penyerta, stroke misalnya, ya kan, atau misalnya gangguan keseimbangan. Jadi kalau dia pun jalan harus benar-benar hati-hati. Takutnya dia jatuh. Apa yang terjadi kalau dia jatuh? Cedera nggak? Cedera, sangat-sangat cedera. Ini sangat beresiko. Nah, selanjutnya GDS. GDS ini bukan gula darah sewaktu ya, tapi Geriatric Depression Scale. Apa tuh? Untuk menilai tingkat depresi. Ini nanti berkaitan dengan masalah psikososial, ya, depresi. Kemudian ini dengan menggunakan ini ya formulirnya. Nah, teman-teman di sini nih kita akan menanyakan perasaannya, bahagia nggak sih, ya kan? Kemudian kita menanya bosan nggak, merasa hampa nggak ada gairah untuk hidup. Terus kemudian ada masalah nggak, lebih senang tinggal di rumah, apa lebih senang berkeliaran di luar rumah, atau misalnya dia ke tetangganya, ke pasar. Itu kita kaji semuanya. Sebetulnya ini juga bisa kita kaji. Oke, formulir selanjutnya yaitu demensia. Nah, tadi teman-teman yang sudah belajar atau terapi kognitif dengan senam otak, nah, untuk menilai apakah teman-teman ini masih ada di taraf fungsi kognitif yang maksimal, itu bisa kita cek menggunakan ini ya pengkajiannya. Ada banyak. Nih, kita bisa menggunakan Minikov yang pertama ya. Kemudian clock drawing test, kita meminta lansia untuk melukis jam. Kemudian nanti kita arahkan. Atau misalnya pakai AMT ya, abbreviate mental test, atau pakai MMSE, mini mental state examination. Nah,
Ini sebetulnya kalau konsepnya kita sedang pengkajian ke lansia, seharusnya semuanya kita lakukan. Tetapi kalau ada special case, ya kita boleh memilih salah satu atau salah dua yang sekiranya mampu. Ya contohnya nih, kalau lansianya itu nggak pernah belajar, mohon maaf ya, nggak pernah sekolah, masa iya kita disuruh nggambar jam? Dia aja nggak tahu angka 1, 2, 3, 4, 5. Urutannya bagaimana? Nah, akhirnya kita akan bias hasilnya. Dia tuh bukan nggak bisa, tetapi memang nggak pernah sekolah dan nggak pernah tahu, ya kan? Karena nggak tahu itu beda dengan nggak bisa. Kalau nggak bisa itu dia sudah tahu, ya tetapi dia nggak mau tahu. Tetapi kalau dia dari awal memang nggak pernah sekolah, ya gimana dia mau gambar 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu ya. Jadi special case kita bisa gunakan beberapa. Nah, pemeriksaan Minikoff dan clock drawing test itu seperti ini teman-teman. Ya. Jadi yang pertama, ini untuk yang Minikoff ya. Minikoff tuh ini. Yang pertama ya, kita meminta untuk si lansianya mendengarkan apa yang kita sebutkan. Ya, biasanya saya akan menyebutkan barang-barang yang ada di sekitar kamar lansia. Jadi jangan terlalu susah. Jangan terlalu membuat atau memilih gambar ataupun benda yang tidak ada di ruangannya, nanti repot, ya kan? Misalnya LCD kan nggak ada di kamarnya, ya kan? Pointer, laptop nggak ada, gitu. Sehingga kita butuh yang gampang. Misalnya di sini kalau kita lihat apa nih kira-kira, kursi, meja, jendela, pintu, ya kan? Kasur. Nah nanti kita minta untuk si mbahnya itu, coba mbah sebutkan lagi yang apa tadi saya sebutkan. Nah itu yang Minikoff. Nah kalau clock drawing test, kita meminta si mbahnya untuk menggambar jam seperti ini. Mbah, tolong. Berarti teman-teman kalau seperti ini harus nyiapin kertas dong, ya enggak? Nah, kertasnya disiapkan. Mbah, tolong dong mbah, gambar lingkaran utuh. Kalau mbahnya bisa gambar, kita kasih nilai 1. Maksudnya gambar lingkaran utuh. Nah, jadi utuh ya, tidak bentuk atau segi yang lainnya. Kemudian yang kedua, boleh nggak mbah tulis angka dari 1 sampai 12? Nah, teman-teman nggak perlu mencampaikan, harusnya gini loh mbak, urutannya nggak bisa. Cukup kita sampaikan, tolong tulis angka 1 sampai 12. Harusnya gambarnya seperti ini. Ya enggak? Kan jam. Ya, jangan sampai salah ke sini. Nanti kalau salah, meskipun dia bisa menulis 1, 2, 3, tapi urutannya salah. Kalau benar kayak gini, kita kasih 1. Ya kan? Menulis benar, kemudian urutannya benar. Kemudian kita minta, mbak tolong berikan jarum yang menunjukkan pukul 11 lebih 10. Nah, jadi jangan sampai nanti jarum panjangnya di 11, jarum pendeknya di 2. Ya, padahal ini kebalik, harusnya benar 11 lebih 10. Oke, nanti kalau jumlahnya totalnya ada 4. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan mini mental state examination. Ya kan, ini salah satu formulir yang bisa kita lakukan untuk pengkajian. Ya, jadi di sini kita akan menanyakan sekarang musim apa, ya kan, kemudian bulan apa, tanggal berapa, mbahnya tinggal di mana, negara, provinsi, ya kan, kota. Kalau panti kita tanyakan panti mana, kalau di rumah berarti kita tanyakan tinggalnya di desa mana dan seterusnya. Kemudian kita meminta untuk menyebutkan 3 benda, boleh mengulang yang tadi di Minikoff, boleh kita mencari 3 benda yang lainnya. Kemudian kita meminta, kita kasih angka 100, diminta untuk ngurangin 7777 sampai 5 tingkat. Nah ini jangan sampai nanti perawatnya juga nggak bisa ngitung ya. Jadi kita perawat harus punya kunci jawabannya dulu untuk bisa memastikan bahwa mbahnya benar. Kemudian kita meminta untuk menyebutkan 3 benda lagi tadi di poin 5, kemudian bahasa. Ya, bahasa itu kita meminta, mbah ini apa namanya? Botol. Mbah ini apa namanya? Meja. Itu bahasa. Ya, terus kemudian meminta mbahnya mengulang kalimat tanpa, kalau, dan, atau, tetapi. Dan seterusnya, kemudian kita minta mbah tolong ambil kertas di lantai. Ya, diambil, kasih ke kita, berarti dia sudah dapat 1. Kemudian diminta untuk lipat jadi 2. Nah, ini lipat jadi 2 teman-teman bebas ya. Mau seperti ini, mau seperti itu, bebas. Ya, yang penting dia lipatnya jadi 2. Ya bagusnya sih presisi ya seperti ini ya, tetapi kalau enggak yang penting kita lihat, oh ya 2 benar. Terus kemudian letakkan di lantai lagi. Nah ini berarti kita sudah bilang dia sempurna. Oke, kemudian di bahasa lagi kita meminta mbahnya, mbah tolong pejamkan mata.
Dia ngikutin ke instruksi kita, ya kan? Kemudian yang seterusnya kita meminta mbahnya menulis ya di kertas, kita kasih kertas, mbah tolong tulis kalimat. Biasanya sih saya meminta mbahnya nulis nama saya Jauhar misalnya. Nggak perlu yang susah-susah ya. Jadi yang penting kalimat. Kalimat itu kan minimal SP ya, S sama P. Kemudian menyalin gambar seperti ini. Ya, jadi harus presisi, dia harus bersilang seperti ini, gambarnya harus sama. Jumlah seginya sama, silangnya juga sama. Nah, itu nanti kita hasilkan. Oke, ini SPMSQ, pelengkap dari MMSE, itu juga sama teman-teman. Ya, jadi nanti untuk melengkapi, hampir sama pertanyaannya. Kemudian ini AMT, ini juga sama. Ya, jadi intinya kita mengidentifikasi, ya kan, kognitif atau cara berpikir atau ingatan simbahnya. Terus MNA, ini MNA itu untuk mengukur status gizi. Tadi teman-teman menyampaikan, oh iya kurus, ya kan, kayak malnutrisi ya tadi. Ini kita cek dengan seperti ini. Nanti kita lihat berat badannya berapa, apakah kehilangan nafsu makan, ya kan. Kemudian ada stres, kadang ini menyebabkan tadi nafsu makan menurun. Kemudian ini banyak ya. Jadi bagaimana pola makannya, pola minumnya, cara makannya, sampai kita ukur lingkar lengan atas sama lingkar betis. Nanti kita semuanya kita jumlahkan. Nanti kita akan dapat kira-kira masuknya kemana, resiko atau dia sudah malnutrisi. Nah, pengkajian yang sebanyak itu pasti akan ada bias data, ya nggak sih? Pasti ada hasil atau data yang tidak valid. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi? Yang pertama, ruangan. Jadi jangan sampai kita mengaji mbah di pinggir jalan raya, misalnya depan kampus. Nah, nggak fokus, nggak dengar. Apalagi kalau mbahnya punya hambatan sensorik, gangguan pendengaran. Akhirnya apa yang dia dengar nggak sesuai dengan apa yang dia jawab. Nah, kemudian ya harus bising minimal ya. Kemudian suhunya hangat, jangan terlalu dingin, nanti menggigil malah nggak fokus menjawab pertanyaan kita. Terus kemudian duduknya nyaman, dekat dengan kamar mandi. Kalau misalkan banyak ujuk-ujuk pengen ke kamar mandi, pengen BAK atau BAB. Terus kemudian privacy, ya, jangan sampai di sini kita mengkaji mbahnya, di situ ada mbah yang mendengarkan apa yang kita tanyakan. Nah, kadang ada yang sensitif dan dia nggak mau, ya kan? Kemudian kita berikan kesempatan si lansia berpikir, jangan kayak nanya anak kecil atau anak dewasa yang dia bisa langsung menjawab dengan cepat. Ya kan, dia butuh berpikir maksudmu ki apa, maksudmu tuh apa, ya kan, sehingga dia bisa menjawab dengan benar. Jadi jangan diberuntun terus ya. Jadi kita berikan waktu. Jadi kalau teman-teman nanti masuk di panti atau di rumah sakit, pengkajian bisa sampai sehari 2 hari. Karena banyaknya itu dan keterbatasan lansia kayak gitu. Nah, kemudian faktor yang lain karena dia punya masalah kesehatan, ya kan, fungsionalnya terganggu. Kemudian saling keterkaitan, mungkin dia ada masalah-masalah psikologis yang membuat dia mungkin nggak mau bercerita, dia nggak percaya sama teman-teman kayak gitu. Oke, ini slide terakhir. Oke, dari tadi yang sudah kita sampaikan teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Sabrandriani. Baik, saya mau bertanya Pak, bagaimana sih cara kita berkomunikasi yang baik pada usia lansia saat kita melakukan yang namanya pengkajian keperawatan? Terima kasih. Oke, cara berkomunikasi yang baik. Ini bagus sekali pertanyaannya, karena kenapa ini menjadi poin penting. Selama kita nggak mampu berkomunikasi dengan baik, kita tidak akan mendapatkan jawaban yang valid. Oke, saya tampung dulu ya. Yuk, yang kedua ada lagi, satu lagi mungkin karena waktunya terbatas. Oke, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Tanti Kurniasari. Bagaimana teknik pengkajian keperawatan yang baik pada lansia sehingga mendapatkan data yang valid? Oke, teknisnya ya, teknisnya, jadi caranya. Nah, ini sebetulnya pertanyaan dua ini ini saling berkaitan karena komunikasi ini menjadi poin yang penting untuk lansia. Jadi, ketika kita berbicara pada lansia, yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan, kita atur bahwa si lingkungan ini nyaman banget untuk lansia. Sehingga kalau dia nyaman, dia akan meluapkan semua apa yang dirasakan. Ya, jadi ketika saya sedang ketemu dengan lansia dan saya pengajian, saya tanya dulu, Mbah, sudah nyaman atau belum? Mau tiduran atau duduk?
atau mau berdiri atau sambil jalan-jalan. Itu yang pertama. Nah, kemudian komunikasi dan teknik yang kedua adalah kita harus menggunakan dua metode bahasa, nonverbal sama verbal. Ya, jadi terkadang kan banyak ada hambatan sensorik ya, dia nggak mendengar. Nah, tetapi terkadang dia bisa melihat gerakan mulut kita. Jadi kalau ngomong sama lansia harus jelas, ya kan, apa yang dirasakan. Nah, itu jadi kalau banyak nggak kedengeran, banyak bisa membaca atau melihat, oh ya itu yang ditanyakan. Dan jangan sungkan-sungkan ketika banyak itu sudah flight of idea, teman-teman ulang kembali. Mbah, kira-kira paham nggak dengan apa yang saya tanyakan? Boleh berulang-ulang, boleh. Nah, terus kemudian jadi verbal non-verbal ya, jadi saling mendukung. Terus kemudian tolong jangan menggunakan bahasa-bahasa medis. Ya Mbah, kira-kira kesadaran kompas medis nggak mudeng, ya kan? Masa kita nanya kompas apa gitu kan, kesadaran juga apa gitu kan? Nah, itu kita harus pilih bahasa-bahasa yang sangat sederhana, ya kan? Terus kemudian pastikan setelah si mbahnya ini menjawab, tolong divalidasi. Apa tuh validasi? Memastikan kembali, ya nggak sih? Takutnya mbahnya ini pas jawab rada-rada bingung, ya, sehingga mbahnya akan menjawab dengan benar. Dan yang terakhir adalah kita harus segera catat apa yang disampaikan oleh mbahnya. Ya, catat dokumentasi. Ya, teknik itu bisa menguatkan teman-teman semuanya. Oke, cukup ya teman-teman ya untuk pertanyaannya. Sekarang kita simpulkan dari materi ini. Yang pertama, pengkajian ini dilakukan secara multidisiplin. Ya kan, di mana membutuhkan pendekatan yang khusus apalagi lansia. Berbeda dengan agregat atau kelompok usia dewasa, anak-anak, berbeda pendekatannya. Terus yang kedua, buat apa pengkajian? Nih, ya kan, untuk merencanakan, ya kan, tindakan yang komprehensif. Karena lansia itu masalahnya nggak hanya fisik, teman-teman. Ya fisik, ya psikologisnya, ya sosialnya, ya spiritual, kita selesaikan semuanya. Terus yang ketiga, tadi ya, pengkajian yang perlu kita lakukan yang pertama ada aspeknya adalah fisik. Kemudian fungsional, mental, kognitif, nutrisi, sosial, dan ekonomi. Ya, itu kesimpulan pada hari ini. Oke, ini daftar pustaka yang bisa teman-teman lihat, nanti bisa dibaca kembali. Kemudian selanjutnya kita refleksi terakhir. Yuk, siapa yang mau menjawab atau menyampaikan yang pertama? Kira-kira kita tadi sudah belajar apa saja? Angkat tangan, sebutkan namanya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Sekar Pratiwi. Saya akan menjawab dan membicara tentang apa yang telah dipelajari hari ini. Yang dipelajari hari ini adalah pengkajian keperawatan gerontik dengan pendekatan pengkajian paripurna pasien geriatrik. Pengkajian ini biasanya dilakukan menggunakan beberapa instrumen untuk menilai fisik, fungsional, mental, kognitif, nutrisi, sosial, dan ekonomi. Contohnya biasanya adalah instrumen yang digunakan yaitu Bartel Index, Minicog, Drawing Test, MSI, SPMSK, AMT, MNA, dan yang terakhir GDS. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat teman kita yang sudah menjawab. Oke, teman-teman, itu dari saya. Ini the last ya, teman-teman ya. Oke, ya, saya selalu mencoba untuk memotivasi teman-teman dan saya juga sendiri. Yang pertama, ya, orang lanjut usia yang berorientasi pada kesempatan adalah orang muda yang tidak pernah menua. Tetapi pemuda yang berorientasi pada keamanan telah menua sejak muda. Tua bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang sudah teruji. Kehidupan di hari tua mengajarkan untuk bersyukur atas setiap detik yang diberikan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah keperawatan gerontik pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.